Before we start our session today, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Last meeting we have discussed about structure atom and configurasi electron bore. Tonight we are going to discuss the next topic, konfigurasi elektron kuantum. Kita sedikit review dulu konfigurasi elektron bore. Konfigurasi elektron itu kan penyusunan elektron di kulit-kulit atom, ya. Itu kalau konfigurasi elektron bore. Kalau konfigurasi elektron kuantum mirip juga penyusunan elektron, tapi bukan cuma di kulit, melainkan di subkulit. Jadi kalau kuantum itu kulit masih dibagi lagi. Jadi subkulit. Seperti asrama kalian. Lantai masih dibagi lagi menjadi ruangan. Nah, gitu kan. Lantai 1 ada banyak ruangan, lantai 2 ada banyak ruangan. Nah, sekarang bagaimana nih pembagian subkulit-subkulitnya? Mari kita lihat. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah urutan pengisian. Kalau yang konfigurasi elektron bore, ya udah kulitnya kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya ya. Kalau konfigurasi elektron kuantum, kulit itu sama, 1, 2, 3, jadi 1, 2, 3, 4, 5 menandakan kulit keberapa. Nah, 1S ini adalah subkulitnya. Jadi kulit pertama, kulit nomor 1, dia memiliki subkulit 1S namanya. Kalau kulit kedua, dia memiliki subkulit 2S dan 2P. Jadi punya 2 subkulit dia. Kalau kulit ketiga, dia memiliki subkulit 3S, 3P, 3D. Kulit keempat dan seterusnya, dia punya S, P, D, F. Meskipun di sini nggak ditulis ya F-nya ya. Tapi dia sebenarnya punya. Nah, mengisinya bagaimana? Ini tanda panah ini adalah urutan pengisiannya. Jadi pertama, elektron itu disusun dulu di 1S. Kalau 1S sudah penuh, diisi ke 2S. 2S sudah penuh, diisi ke 2P. 2P sudah penuh, diisi ke 3S. 3S sudah penuh, diisi ke panah berikutnya kan, 3P. 3P sudah penuh, diisi ke 4S sesuai panah. Jadi habis 3P bukan 3D ya. Tapi habis 3P adalah 4S. Habis 4S baru 3D. Habis 3D baru 4P. Habis 4P 5S. Baru setelah 5S 4D. Gitu ya. Jadi sesuai dengan diagram Aufbau ini. Nah, kan tadi kan Mister bilang elektron diisikan ke 1S dulu sampai penuh baru ke 2S. Penuh lagi baru ke 2P dan seterusnya ya. Penuhnya itu diisi berapa? Kan itu pertanyaannya. Penuhnya adalah ini kalau dari diagram Aufbau kita udah tahu ya, jenis subkulitnya kan ada S, P, D, F. Subkulit yang ada huruf S-nya, yang ditandai huruf S, maksimal hanya bisa diisi 2 elektron. 1 boleh nggak? Boleh. 3 nggak boleh. Kalau P maksimal 6. 5 boleh. F maksimal 14. Dan kan ngafalinnya gimana? Ya udah hafalin S-nya aja. S-nya 2 tambah 4 jadi P, tambah 4 jadi D, tambah 4 jadi F. Kelipatan 4. Nah, sekarang mari kita lihat contoh cara mengisinya bagaimana. Kita pakai random aja, angka random ya. Misalnya X ininya adalah 15 contohnya. Elektronnya 15. Berarti yang diisi pertama siapa? 1S. Isinya berapa? 2. Nah, jumlah elektron yang diisi itu penulisannya adalah pada bagian atas, mirip kayak pangkat. Jadi 1S 2. Artinya dalam 1S terdapat elektron sebanyak 2. Karena dia punya 15, maka 1S penuh, selanjutnya diisi siapa?
2S berapa diisinya? 2. Habis itu 2P. Diisi berapa? 6. Habis itu 3S. Diisi berapa? 2. Habis itu diisi berapa? Berapa? 3 atau 6? Kita periksa dulu ya. Elektronnya X kan 15. Diisikan ke 1S sebanyak 2. Sisa berapa? 13 kan? Diisikan ke 2S sebanyak 2, berarti sisa 11. Diisikan ke 2P sebanyak 6, berarti sisa 11 kurangi 6 5. 5 diisikan 2 ke 3S berarti sisa 3, berarti 3P isinya 3. Begitu. Ya. Yang jumlahnya 6 ini adalah maksimalnya. Kalau yang terakhir boleh kurang dari itu. Clear ya? Oke, sekarang kita coba misal Z. Coba kalian buat 31. Buat dulu ya, silakan ya, 31 ya. A few moments later. Subkulit terakhir apa? 4P ya. Isinya berapa 4P? 1. Good. Dah benar. Sekarang kalau misalnya adalah konfigurasi elektron yang punya muatan. Nah, kita pakai W aja. W. Ininya 22. Jadi coba kalian kerjakan 3, 22 tapi ini plus yang ini 2 min. Silakan dibikin. W 22 yang normal, W yang muatannya plus, sama W yang muatannya 2 min. Sepemahaman kalian dulu, nanti akan kita bahas. A few moments later. Oke, mari kita tulis dulu untuk yang W22 yang netral. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S, 2, 3D, 2. Pas ya, ini kalau dijumlah adalah 22. Kalau muatannya plus berarti ada berapa elektron yang menghilang? 1 elektron. Nah, pertanyaannya adalah elektron yang mana yang dihilangkan? Menghilangkan elektron itu dimulai dari elektron yang berada di kulit terluar. Kulit terluar. Ada punya berapa kulit, weh? 4. Berarti kulit terluar yang mana? Ini kulit terluar, guys. Berarti yang dihilangkan elektronnya adalah yang di 4S. Berapa elektron yang dilepas? 1. Berarti 4S 1, sisanya sama. Gitu ya. Jadi kalau konfigurasi elektron kuantum ini caranya adalah bikin dulu yang netral, yang normal, baru kalau dia plus kita kurangi dari yang paling luar. Kalau dia minus baru kita tambahkan dari yang paling belakang. Seperti itu. Kalau bor bisa dibolak-balik, mau dikurangi dulu atau mau dibuat dulu bisa. Tapi kalau kuantum harus dibuat dulu yang normal. Baru disesuaikan dengan muatannya. Nah, kalau untuk W2 minus yang berbeda, yang di subkulit berapa? Dah. Ya, yang terakhir. Ya dong, kan kalau mau ngisi 4S lo udah penuh. Nggak bisa diisi lagi kan. Mau ngisi 4P, kalau mau 4P ya dipenuhin dulu 3D-nya gitu. Jadi dia ngisi space yang kosong. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak apa-apa lo, tanya lo.
Asfia? Nopal? Rifa? If you don't have question, silakan coba dikerjakan ini ABC. A few moments later. Mister akan tuliskan jawabannya, nanti kalian cek ya bener atau salahnya ya. Misal ngalir dari bawah ke atas, luas penampang itu luas ini, luas lintasannya. Please check your answer. Which one is correct? Which one is incorrect? Siapa yang benar ketiganya? Sophie? Siapa lagi? Loh, belum ngerjain. Pal? Yang mana yang salah? B. Kamu apa? C. Kamu apa? Jawabannya. Dua terakhir. Yang dia 4. Tuh hati-hati kan udah dikasih contoh. Kalau plus dikurang dulu yang kulitnya terluar. Oke. Please ask question if you have. If you don't have, we are going to continue. A few moments later. Lanjut ya. Masih dengan konfigurasi elektron kuantum. Kalau ini kalian sudah bisa menentukan bagaimana susunan elektronnya di tiap-tiap subkulit. Sekarang kita akan mempelajari yang kita sebut dengan bilangan kuantum. Nah, apa pula itu bilangan kuantum kan? Bilangan kuantum ini kalau Mister pakai analogi ya, itu adalah alamatnya elektron dalam atom. Ya, alamat elektron dalam atom. Contoh misalnya, alamat kalian di dormitory. Contoh ya. Kulit atom itu ibaratnya adalah lantai di dormitory. Satu lantai masih dibagi lagi menjadi kamar ya kan. Lantai 1, kamar 101, 102 ya kan. Nah, tiap kamar. Nah, kalau di sini ada yang namanya kulit tadi kan. Kulit pertama, kulit nomor 1. Subkulitnya yang mana? Ada yang S, P, D atau F tadi kan. Nah, itu nanti kita simbolkan dengan angka juga. Seperti kamar kalian disimbolkannya pakai angka juga kan. Kemudian di dalam subkulit atau di dalam kamar kalian ada beberapa bed ya kan. Nah, sama di subkulit itu ada beberapa bed, tapi nama bednya adalah orbital. Jadi di setiap subkulit itu ada yang namanya orbital. Gitu. Nanti kita akan nyampe subkulit S itu orbitalnya berapa. Subkulit P itu orbitalnya ada berapa. Nah, gitu. Kembali ke kamar kalian. Setiap kamar kan punya beberapa bed. Kan nggak semua ruangan jumlah bednya sama kan? Nah, sama kayak subkulit. Nggak semua subkulit punya jumlah orbital yang sama. Kalau kalian satu bed dipakai berapa orang? 1 kan? Kalau di sini konfigurasi elektron kuantum ini, satu orbital bisa dipakai 2 elektron. Gitu. Nah, nanti orbitalnya yang mana itu juga pakai simbol angka.
Gitu ya. Nah, langsung saja deh. Simbol angkanya itu seperti apa? Simbol-simbol angka ini kita sebutnya bilangan kuantum. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Bilangan kuantum pertama itu kita sebutnya yang kuantum utama ya, simbolnya N. Ini menyatakan nomor kulit elektron berada. Jadi mulainya dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kan dalam tiap kulit punya subkulit tuh. Ada berapa tadi subkulitnya? 4, apa aja? S, P, D, dan F. Nah itu ada disimbolkan pakai bilangan kuantum juga. Namanya bilangan kuantum azimut. Biasanya disimbolinya L. Mulainya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini ada salah ketik ya. Ini bukan L, ini harusnya adalah N. N-1. Jadi kalau misalkan N sama dengan 1, berarti L-nya berapa? N-nya sama dengan 1, L-nya 0. Kalau N sama dengan 2, L-nya berapa? 0 dan 1. Yang salah, ini L itu mulainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Gini. Kalau N-nya 1, maka L-nya itu 0 aja. Tapi kalau N-nya 2, L-nya bisa 0, bisa 1. Kalau N-nya 3, bisa 0, 1, 2. 3 bisa nggak? Nggak bisa, karena maksimal adalah N-1. 3 kurangi 1, 2 gitu. Nah, L sama dengan 0 itu artinya apa? L sama dengan 1 artinya apa? Artinya adalah ini. Jenis subkulit yang ditempati. Begitu. Jadi kalau misalnya Mister punya konfigurasi elektron, ini contoh aja ya. 1 S2, 2 S2, 2 P3. Elektron terakhir punya N berapa, punya L berapa? Elektron terakhir itu berarti yang mana? 2P3. N-nya berapa? 2. L-nya 1. Udah ya? Contoh. Ya, itu aja. Kan kita baru 2 kan, ada 4. Kita 2 dulu, kita beresin 2. Kalau misalkan Mister punya konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Elektron terakhir punya N berapa, punya L berapa? N-nya 3, L-nya 0. Terakhir tuh yang mana? 3S. 3S. Kulit nomor berapa? 3. Kulit nomor 3 berarti N-nya berapa? 3. Kan N menyatakan nomor kulit. Subkulitnya jenisnya apa? S. S itu L-nya berapa? 0. Nah, ini kita mentranslate aja kita. Mentranslate konfigurasi elektron menjadi bilangan kuantum. Contoh lagi ya, biar makin yakin gitu kalau kalian paham. Contoh lagi. 1S2, 2S1. Ini elektron terakhir lagi ya. Elektron terakhir punya N berapa, L berapa? N2 S0 L L0, yes, betul. Lanjut lagi. 1S1 N-nya berapa, L-nya berapa? N1 L 0, bagus. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Yang terakhir N-nya berapa?
4, L-nya berapa? 0. Gampang bukan? Ya, kita cuma mentranslate aja. Apa? Nggak ngaruh. Untuk saat ini nggak ngaruh. Untuk 1, 2, bilangan kuantum 2 ini nggak ngaruh. Kan kita ada berapa tadi? 4 kan? Nah, jumlah elektron baru ngaruh ke yang ketiga. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p5. Berapa n-nya? 4. L? Dari mana 1? Nah, ini kan P kan, 4P kan, L-nya 1. Easy right? Silakan dicerna dulu, digest dulu. A few moments later. Yang ketiga ini namanya bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum utama dia mengindikasikan nomor kulit berapa yang dia tempati. Kalau yang azimut, subkulit mana yang dia tempati. Kalau magnetik, dalam subkulit tadi ada apa? Bed. Orbital ya. Bed itu di kamar. Nilainya tergantung L. Mulai dari minus L sampai plus L. Jadi kalau misalkan L-nya adalah 1, maka ML nilainya minus L. Minus 1. Minus 1 bisa berapa lagi? 0. Habis 0? 1. Plus 1. Minus 2 bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena L-nya 1. Berarti paling kecil min 1, paling besar plus 1. Gitu. Kalau misalkan ada lagi L-nya adalah 3, berarti ML-nya bisa berapa aja? Min 3 terus? Min 2 terus? Min 1 terus? Terus? Plus 1, plus 2, plus 3. Begitu ya. Nah, kalau kita gambarkan bed-bednya itu gimana? Bed-bednya gimana? Ini namanya diagram orbital ya, skemanya. Apakah orbital bentuknya seperti ini? Tidak. Ini hanya diagram aja. Ini ya. Kalau L-nya 0 berarti subkulitnya S. ML-nya cuman 0. Artinya cuman ada satu kotak atau satu orbital atau satu kamar. Satu bed ya. Satu bed. Kalau L-nya 1 berarti bednya ada 3. Nomor bednya min 1, 0 sama plus 1. Kalau D ya ini ya. Kayak gitu. Kalian ngapalinnya nggak usah diapalin terlalu berat. Kalau L sama dengan 0 itu kan 1 bednya atau orbitalnya. Naik ke P itu tambah sampingnya 2. Ini tambah 2 lagi, tambah 2 lagi gitu. Kelipatan 2. Korek. Nah sekarang ini bagaimana nih elektron ini mengisi bed ini? Nggak bisa, nggak boleh terserah. Kalian aja di asrama dikasih aturan kan, kamu bednya yang di sini, yang A, yang B, yang C gitu kan. Ini juga ada aturannya. Namanya aturan Hun. Kalau kalian kan aturan Dor. Ini aturan Hun. Artinya apa? Elektron ini diisikan satu persatu di setiap orbital. Kalau tiap-tiap orbital, tiap-tiap bed sudah berisi, baru kalau ada elektron masuk lagi, nebeng di bed yang udah terisi tadi. Tapi ini kan enggak. Ngisi, nah ini nih. Kan tadi tapi yang di tengah bukan. Kita aturannya dari kiri. Dari kiri. Dari kiri dulu. Ini contoh dulu ya. Misalnya, gambarkan pengisian elektron pada 2p3. Ada berapa elektron di sini? 2. Elektron berapa? 3. Ya kan? Elektron itu pangkatnya nih. 3.
Sebelum kita membuat diagram, kita identifikasi dulu sambil review. N-nya berapa? 2. L-nya berapa? 1. Nah, ML-nya bisa berapa aja berarti? Nah, berarti kan ada 3 bed. Nah, ngisinya gimana? Ngisinya adalah 1, 2, 3. Kalau misalnya 2P4 gimana, Sir? Kita gambar dulu bednya. 1, 2, 3. Balik lagi sini. 4. Gitu. Tapi terbalik posisinya. Kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena aturannya satu bed itu maksimal 2 elektron. Gitu. Kasihan dong. Overload. Gitu ya. Nah, sekarang kan tadi kan kita baru menentukan N-nya berapa dan L-nya berapa kan? Kita balik fokus lagi ke sini. 2P3. Pertanyaannya, elektron terakhir itu M-nya berapa? Elektron terakhir ML-nya berapa? Nah, ini berpengaruh sekarang. 2P3 tadi ngisinya dari mana? Kiri itu -1, tengah 0, kanan +1. Tadi ngisinya dari mana? Kiri. Berarti elektron terakhir di mana? +1, paling kanan. Berarti ML-nya adalah +1. Kalau 2P4, N-nya 2, L-nya 1, ML-nya -1. Bagus, karena elektron terakhir di -1 gitu. Gitu ya. Gampang bukan? Wow. Coba kalian tentukan ini. 3D 7, berapa N, berapa L, berapa ML. Sekalian nih biar mantap. 5F7, N-nya berapa, L-nya berapa, ML berapa. A few moments later. Alright, sudah ketemu. Mari kita bahas ya. Yang 3D7 dulu, N-nya berapa? L-nya? ML? -2 atau -1? Kita coba di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti -1. Sekarang 5F7, N-nya? 5. L-nya? 3. ML-nya? +3. Loh, kok dari tengah? Dari kiri dong. F itu yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti terakhir adalah yang 3. Yeah? Any question? Kita lanjut bilangan kuantum keempat. Namanya spin atau MS. Spin ini adalah, nah ini susah juga jelasinnya. Ada 2 keadaan, spin up sama spin down. Elektron diisinya spin up dulu, baru kalau dia mau berpasangan spin down. Ini ibaratnya adalah posisi tidur kalian kalau di bed. Bisa terlentang, bisa tengkurap gitu kan. Nah, elektron juga kayak gitu. Bisa terlentang, bisa tengkurap. Cuman ada 2 keadaan kalau elektron. Kalau kalian kan bisa macam-macam kan.
bisa miring, bisa salto, bisa kayang, gitu kan. Nah ini kalau elektron cuma dua aja keadaannya, bisa spin up sama spin down. Kalau spin up plus setengah, kalau spin down minus setengah. Simbolnya, nah ini yang penting nih. Tadi kan kita nyimbolinnya pakai panah ya. Kan yang di situ panah ke atas dulu. Kalau elektron terakhir itu panahnya ke atas, berarti MS-nya plus setengah. Kalau elektron terakhir panahnya ke bawah, berarti MS-nya minus setengah. Ya. Sekarang coba. Tadi kan kita 3D 7. 5F 7 N L ML MS 5F 7. Kita coba dulu yang 3D 7 ya. Berarti N-nya berapa? L-nya berapa? 2. ML-nya minus 1. MS-nya kita gambar dulu ya. Set, set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke bawah atau ke atas? Berarti minus setengah. Kalau 5F 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir plus, berarti MS-nya plus setengah. N-nya 5, F itu L-nya 3, ML-nya min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Terakhir adalah di plus 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan menentukan bilangan kuantum elektron terakhir. Terakhir. Bukan terluar ya, terakhir. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, di sampel silakan. Kita kasih contoh dulu aja ya. Yang mana mau jadikan contoh? Yang B. C. Ini kan 13 nomor atomnya kan, tapi elektronnya nanti dikurangi 3. Kita tulis dulu yang normal. Pertama langkahnya adalah kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. Gimana tuh? 1s2 terus 2s2 terus 2 P berapa? 6 terus 3s 2 terus 13 ya totalnya ya. 10, nah ini 3P 1. 3 plus berarti ada berapa elektron yang dilepas? 3 kan, mulai dari yang terluar. Terluar berarti kulit nomor berapa? 3, berarti 3P dulu, hilang 1, kurang berapa? Sisa 2 lagi 3S, habis kan? Berarti elektron terakhir yang mana? 2P 6. Berarti kalau digambar P itu ada berapa bed? 3 orbital ya. ML-nya bisa min 1, 0 atau plus 1. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ML-nya plus 1. MS-nya yang terakhir kan turun ya, minus setengah. Tinggal tentuin N sama L-nya berapa. N-nya berapa? 2, L-nya 1. Dah selesai. Silakan dikerjakan. Kita akhiri recordingnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.